ini banyak yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Terkadang anak-anak menggunakan lutut mereka sebagai alas saat berbaring. Jika pegal, sesekali mereka diperbolehkan berbaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan. Secara umum, sarana adalah peralatan atau umumnya digunakan secara langsung seperti buku, kertas, pulpen, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang atau umumnya digunakan secara tidak langsung dan tidak bergerak seperti gedung dan ruangan. Berikut pemaparan kami melalui metode 5W1H dalam permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Apa saja dampak dari kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dan apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkannya? Dampak dari kurangnya sarana dan prasarana pendidikan antara lain: pertama, adanya gangguan pada proses pembelajaran. Kedua, turunnya minat belajar siswa. Ketiga, rendahnya kualitas pendidikan. Keempat, rendahnya prestasi belajar. Dan yang kelima, turunnya kepercayaan diri. Adapun cara untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan antara lain: yang pertama, mengadakan program bantuan pendidikan. Yang kedua, mengadakan sistem PPDB zonasi. Yang ketiga, mengadakan program pengembangan dan pemberdayaan kompetensi dan kapasitas guru. Siapa saja yang terkena dampak dalam masalah sarana dan prasarana ini? Umumnya yang kena dampak ini adalah siswa. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran siswa di sekolah sangat terganggu. Selain itu ada guru, masyarakat, dan pemerintah. Kapan sih masalah sarana dan prasarana ini akan terselesaikan? Sebenarnya, sulit untuk menentukan kapan permasalahan ini akan terselesaikan, karena hal ini tergantung berbagai faktor seperti pendanaan, kebijakan pemerintah, serta masalah spesifik masing-masing lembaga pendidikan. Namun, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan oleh lembaga pendidikan serta pemerintah dapat membantu meningkatkan kinerja pengajaran dan juga pembelajaran. Mengapa sarana dan prasarana pendidikan di beberapa sekolah kurang memadai? Seringkali memiliki keterbatasan anggaran untuk mengelola dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga terkait, kurangnya perencanaan yang matang, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan realisasi fasilitas pendidikan. Beberapa desa juga transportasinya kurang memadai, dan terakhir itu kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola pendidikan. Di mana letak permasalahan sarana dan prasarana ini terjadi? Beberapa sekolah sangat kekurangan adanya sarana dan prasarana dalam proses penunjang pendidikan, terutama di bagian pelosok desa karena jalur transportasi yang kurang memadai. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana pendidikan? Yang pertama dan yang paling penting adalah meningkatkan sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia tidak terpenuhi dengan baik, maka pendidikan di Indonesia tidak akan berkembang dengan baik dan masyarakat Indonesia akan bodoh. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas. Guru dan tenaga pengajar pendidik harus kreatif untuk membantu siswa Indonesia dalam belajar, proses pembelajaran agar tidak bosan. Yang ketiga ada aksesibilitas, dan aksesibilitas sangat diperlukan untuk pendidikan di Indonesia. Maka kesimpulan dari poin yang disampaikan di atas adalah peningkatan sarana dan prasarana dalam pendidikan di Indonesia sangat penting, karena jika sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia memadai, maka proses pembelajaran akan lebih baik.
Dan poin pentingnya adalah pemerintah harus mendukung proses upaya peningkatan sarana dan prasarana agar siswa Indonesia dapat belajar dengan baik dan lebih semangat untuk belajar.